Berikutnya cost discretionary, ini cost gabungan ya, semua cost yang hubungannya tidak akurat dengan output. Kemudian cost commit atau cost kapasitas, semua cost yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi. Di sini ada cost-cost yang memang tidak selalu ada di dalam semua proses produksi ya. Jadi tapi yang inti dari cost yang selalu ada itu ya cost variabel, cost tetap. Cost variabelnya itu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, cost tetapnya itu bisa faktor-faktor BOP seperti biaya sewa. Cost produk tradisional itu sama dengan cost produksi. Yang disebut sebagai cost produksi itu terdiri dari cost produksi ditambah biaya pemasaran ditambah biaya servis. Ya, servis ini ya ini bentuk dari layanan-layanan jasa. Kemudian cost produk rantai nilai. Jadi sebuah produk itu diharapkan tidak hanya berhenti di satu penjualan, tapi nanti akan berlanjut ke penjualan berikutnya. Berlanjut penjualan berikutnya sampai tidak terhingga, itu dikategorikan sebagai produk rantai nilai. Yang di sini perlu memperhitungkan R&D, Research and Development ya. Jadi ada biaya untuk melakukan penelitian pencarian lebih dalam lagi tentang produk apa yang akan bisa di launching berikutnya dan bertahan lama. Ditambah dengan cost produksinya, ditambah dengan biaya pemasaran, ditambah dengan biaya-biaya layanan kalau ada kerusakan. Contoh seperti Tesla sebelum membuat produk yang mobil agak mini itu, ya. Maka sebelum memutuskan memproduksi mobil yang agak mini tersebut, dilakukanlah penelitian dan pengembangan. Juga dicari tahu customer itu sebenarnya yang dicari mobil yang apa? Mobil yang banyak, mobil yang simple, atau mobil yang ekonomis. Setelah sudah ditemukan konsepnya, dibuatlah produksinya. Ya, setelah sudah dibuat produksi, jadi dilakukanlah pemasaran atau pendistribusian. Pendistribusian laku, kemudian ada konsumen yang tertarik dan banyak yang beli, maka di dalam proses itunya ada biaya-biaya servis, misalkan 3 tahun berjalan gratis servis, ya, atau perlu berapa ribu ganti oli gratis. Nah itu masuk ke dalam pernah jual. Capital expenditure, pengeluaran ini akan memberikan manfaat pada beberapa periode akuntansi. Nah, untuk mengetahui besarnya capital expenditure itu ada dilihat di laporan neraca ya. Di laporan neraca. Ini lebih tepatnya kalau ada ada contohnya. Kemudian revenue expenditure, ini pengeluaran yang memberi manfaat pada periode akuntansi di mana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut dan dicantumkan di laporan laba rugi. Jadi kalau pengeluaran expenditure ini contohnya seperti pembayaran iklan dibayar di muka, ya. Pembayaran iklan dibayar di muka awalnya dia menjadi neraca, dia adanya di aset. Tapi ketika sudah terjadi, ya, iklannya itu sudah terpakai, maka dari iklan tersebut memberikan dampak positif. Masyarakat jadi tahu produk yang dihasilkan atau produk yang diproduksi dan muncul minat-minat beli. Nah, itu contoh dari revenue expenditure. Ya, pengeluaran yang pengeluaran yang menyebabkan timbulnya manfaat. Kalau capital expenditure-nya itu tadi pembayaran iklan untuk 1 tahun atau pembayaran iklan untuk 10 kali. Misalkan 10 kali itu 10 juta. Maka saat dikeluarkan itu ditulis di aset sebagai iklan dibayar di muka 10 juta.
tiap bulan 1 kali iklan. Maka tiap bulan tersebut iklan berjalan, memberikan manfaat, berkurang 1 juta. 1 juta tersebut, ya, 1 jutanya itu menyebabkan produk-produk yang ditawarkan banyak diketahui oleh konsumen. Itu revenue expenditure. Nah, ini pengelompokan. Jadi kalau ada soal yang menanyakan apa yang dikategorikan sebagai prime cost, ya. Prime cost itu artinya biaya utama, ya. Kalau konversi cost itu biaya pengubah, ya. Prime cost itu terdiri dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kalau konversi cost itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan BOP. Bedanya di situ, ya. Konversitornya biaya mengubah. Contoh begini, kalau cost prime itu biaya sampai dengan produk minimal setengah jadi. Bahan baku langsung. Oke, contoh misalkan ayam geprek, ya. Bahan baku langsung ayam geprek itu apa sih? Ya, ayam. Tenaga kerja langsungnya, ya, yang membuat tenaga kerja langsung. Yang membuat ayam tersebut bisa menjadi ayam yang siap saji. Kemudian agar bisa menjadi produk yang itu bagaimana? Ya ditambahin lagi tenaga kerja langsung dan biaya lain-lainnya, ya. Maka dia menjadi klop, menjadi biaya produksi. Tuh. Mudah-mudahan ulasan ini bisa membantu pemahaman teman-teman, tapi saya sangat menyarankan teman-teman tidak hanya menyimak 1 kali ulasan. Kalau bisa semua ulasan yang disediakan di Tuton itu bisa disimak dengan seoptimal mungkin. Anggaplah ini sebagai investasi jangka panjang teman-teman. Investasi yang sifatnya waktunya sendiri yang teman-teman bisa atur. Untuk mempelajari akuntansi, jangan sekali-kali tidak disertai dengan contoh atau coret-coretan. Jadi akuntansi ini bukan ilmu yang hanya dipahami, tapi ilmu yang langsung bisa dikalkulasi, dipraktekkan. Berdasarkan contoh-contoh, ngerjain latihan, ya, atau tadi yang saya sampaikan, coba dibuat simulasinya tentang produk apa aja yang bisa ditelusuri, bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP-nya. Dengan begitu teman-teman jadi semakin mudah memahami akuntansi biaya. Profil untuk orang-orang yang menguasai akuntansi biaya, itu yang pertama dia bisa menjadi entrepreneur, yang kedua dia bisa menjadi manajer di bidang produksi. Jadi itu kedua-duanya menjanjikan, ya. Kalaupun tidak menjadi yang kedua itu, setidaknya ketika kita mengambil pilihan untuk hal-hal yang ada biaya di dalamnya, kita bisa semakin bagus dalam pengambilan keputusannya. Misalkan mau beli barang, mau buat rumah, mau buat apa saja, itu kita bisa menelusuri biaya-biayanya sesuai dengan penggolongannya, sesuai dengan sifat dari biaya-biaya tersebut. Silakan disimak lagi. Saran saya kalau memang belum paham, simak sampai 2 kali di waktu yang berbeda. Jangan di waktu yang sama, ya. Di waktu yang berbeda. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.